sebelum proses pembelajaran kita dimulai pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk menghantar kita dalam berdoa. Mari kita kembali. Tuhan, malah kita mengambil sikap yang berdoa dan selesai berdoa yang sudah doa Bapa dan Putra. Silakan duduk kakak-kakak semua. Terima kasih. Baik, ketua kelas semuanya hadir hari ini? Hadir, Pak. Arti tidak ada yang tidak hadir ya? Semuanya hadir? Ya, Pak. Baik, kakak-kakak semua, perlu saya sampaikan bahwa biar suasana kita pada pagi hari ini sedikit cerah, saya mengajak kakak-kakak semua untuk berdiri dulu. Kita bakar semangat pagi-pagi dulu. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Tetap semangat. Semua lagi boleh berserta? Selalu diarti. Salam penjaga! Jaya. Oke, silakan dulu kakak-kakak semua. Sebelum proses pembelajaran kita dimulai pada kesempatan ini, sekali lagi saya ingatkan kepada kakak-kakak semua, mudah-mudahan kesepakatan kita yang kita sudah pernah buat di awal semester ini masih ingat. Jadi tentunya masih ingat kakak-kakak ya kesepakatan kelas kita. Ya. Jadi selama kegiatan pembelajaran kita, coba kita perhatikan. Kakak-kakak semua selama berdiskusi kelompok harus aktif berpartisipasi dan menghargai perbedaan. Ya, lalu yang berikut menjaga kerjasama. Jadi jangan karena perbedaan pendapat pada saat berdiskusi teman-teman berantem. Tidak boleh kayak begitu ya. Jadi harus mengutamakan kerjasama. Mudah-mudahan kesepakatan ini tetap kita jaga. Bisa kakak? Bisa. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri. Jadi kakak-kakak semua, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada beberapa kisah inspirasi yang harus kita perhatikan secara bersama-sama. Jadi ini adalah kisah inspirasi yang kita harus pelajari hari ini. Dan sambil kita membaca secara sendiri-sendiri, Pak Guru akan membacakan secara perlahan-lahan. Oke kakak? Oke, baik. Rani, seorang gadis muda yang penuh semangat, memiliki impian untuk menjadi seorang pelari profesional. Namun takdir berkata lain. Pada usia 10 tahun, Rani mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan penglihatan. Dunia seolah runtuh seketika. Mimpi untuk berlari secepat kilat serasa mustahil. Namun Rani tidak menyerah begitu saja. Dengan bantuan pelatih khusus dan dukungan keluarga, Rani mulai belajar berlari lagi. Ia menggunakan suara langkah kakinya dan suara tepuk tangan sebagai petunjuk arah. Kemenangan Rani menjadi inspirasi banyak orang. Kisahnya membuktikan bahwa dengan semangat dan tak kenal menyerah, kita bisa mengatasi segala rintangan dan meraih mimpi setinggi melati. Kakak-kakak semua, ini kisah dari Rani yang tunanetra. Jadi, bagaimana dengan keterbatasannya? Dia tetap semangat berlatih untuk mengejar mimpi. Pertanyaan untuk kita kakak-kakak semua, apa pesan moral yang kita bisa pelajari dari kisah Rani? Ya, sudah angkat tangan. Oke, kakak Viko. Dari cerita tersebut, pesan moral dari kelompok kami yaitu pantang menyerah adalah kunci keberhasilan. Oke, kita sama-sama menyampaikan. Dua. Oke, kelompok 2. Satu orang dari cerita dari
presentasi fisik, bukan menjadi tangan. Oke, kita sama-sama menyampaikan. Good job. Oke, tepuk tangan untuk diri kita. Oke, baik, kakak-kakak semua. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini tentang lari jarak pendek, tentunya saya ingin mereview pembelajaran kita sebelumnya. Kira-kira ada tidak yang masih ingat proses pembelajaran kita sebelumnya? Masih? Masih. Oke, Kakak No, silakan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang beberapa teknik dasar dalam permainan voli. Yang pertama, teknik servis, yang kedua, teknik passing, yang ketiga, teknik block, dan yang terakhir, teknik smash. Oke, kita sama-sama menyampaikan. Good job. Jadi baik, di pertemuan sebelumnya kita akan mempelajari tentang teknik dasar dalam permainan bola Voli. Oke, jadi baik kakak-kakak semua, hari ini kita akan mempelajari tentang lari jarak pendek. Jadi seperti apa lari jarak pendek? Tentunya kita harus mempelajari terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini kakak-kakak semua, peserta didik mampu memahami keterampilan dasar dari lari jarak pendek. Ya, jadi kakak-kakak semua nanti harus memahami terkait dengan teknik keterampilan dasar dari lari jarak pendek ini. Yang kedua kakak-kakak semua, jadi setelah mengamati tayangan video pembelajaran, kakak-kakak semua nanti mampu menganalisis terkait keterampilan dasar gerak lari jarak pendek. Nanti Pak Guru akan menayangkan video terkait dengan bagaimana teknik dalam lari jarak pendek. Jadi yang berikut kakak-kakak semua, tujuan yang ketiga, kakak-kakak semua harus mampu mempraktikkan. Setelah melihat video, kakak-kakak semua nanti harus mampu mempraktikkan. Nah, cara mempraktikkannya nanti kakak-kakak semua. Jadi saya memberikan LKPD kepada kakak-kakak semua untuk dikerjakan dan dipresentasikan di luar kelas. Jadi harap bisa dipaham. Pak Guru akan menayangkan video teknik dasar lari jarak pendek di sini kakak-kakak. Tetapi dari mereka yaitu standar cara menempuh dan datang pada dasar start. Berdiri depan dari start, langkahkan 1,5 telapak kaki ke belakang utilitas untuk tumpuan kaki kiri. Bergeser sedikit untuk mengukur tumpuan kaki kanan. Langkahkan 2,5 telapak kaki lalu diberi tanda. Ukuran ini bisa disesuaikan dengan panjang kaki atau kemampuan masing-masing. Setelah selesai, ukuran yang ganti kedua bisa dicoba terlebih dahulu. Apabila belum nyaman, ukuran bisa diukur kembali. Posisi aba-aba bersedia. Tempelkan ujung telapak kaki kanan di tanda bagian belakang dan ujung telapak kaki kiri di tanda bagian paha. Kedua lengan dalam sikap lurus membentuk sudut 120 derajat. Atau bagian di mana atlet harus sudah lari. Bersedia. Ya. Tiga, teknik memasuki garis finish. Pertahankan kecepatan, kemudian menjelang garis finish, tumpukan atau masukkan badan ke depan. Apabila pelari sama-sama memiliki kecepatan, maka pelari yang memiliki teknik finish yang baik akan memasuki garis finish terlebih dahulu dengan memasukkan badannya. Oke, baik kakak-kakak semua, itu adalah video pembelajaran kita terkait dengan teknik dasar lari jarak pendek. Ya, ada 3 teknik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, teknik start.
Ya. Dan yang kedua teknik berlari, dan yang ketiga teknik memasuki garis finish. Jadi kakak-kakak semua, saya sudah membagikan LKPD kakak-kakak semua. Dari LKPD yang ada, jadi kakak-kakak semua setelah mengamati video ini, kakak-kakak semua mampu mempraktekkan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada di LKPD ini. Jadi mohon dijawab berdasarkan sesuai dengan pengamatan kakak-kakak terkait dengan video yang ditayangkan. Dan kakak-kakak semua, sebelum kita berdiskusi, ada satu pertanyaan pemantik di sini. Jadi, mengapa seorang atlet perlu menguasai keterampilan gerak kasar dalam lari jarak pendek, baik itu teknik start, baik itu teknik berlari, maupun teknik memasuki garis finish. Oke, saya beri kesempatan kepada kakak-kakak semua untuk berdiskusi kelompok terkait dengan bagaimana jawaban dari setiap kelompok untuk pertanyaan pemantik. Kakak-kakak semua, ada yang siap? Oke. Yang sudah angkat tangan tinggi. Oke, semuanya sudah? Sudah Pak. Ada yang buat orang? Atau perwakilan satu orang saja ya, perwakilan dari setiap kelompok ya? Ya Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 4. Silakan berdiri kakak. Jawabannya, agar pelari mencapai kesuksesannya. Agar pelari mencapai kesuksesan dalam berlari. Oke, mari kita sama-sama mengatakan good. Oke, ada lagi? Terima kasih kakak. Kelompok 2, silakan berdiri. Jawabannya, agar pelari dapat meningkatkan kecepatan gerak. Agar pelari dapat meningkatkan kecepatannya saat berlari. Oke, kita sama-sama mengatakan good. Kakak-kakak, perhatikan di sini. Jadi jawaban kakak-kakak semuanya benar. Jadi mengapa seorang atlet perlu berlari, menguasai teknik berlari? Maka jawabannya adalah agar sang pelari bisa berlari begitu cepat. Dengan menguasai teknik tolakan, sang pelari bisa berlari begitu cepat. Yang kedua, mencegah cedera. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi gerak. Dan yang keempat, meningkatkan percaya diri. Dan yang kelima, membuka peluang untuk prestasi. Ternyata kakak-kakak semua, kalau sang atlet atau pelari bisa menguasai teknik, maka dia punya peluang untuk berprestasi. Sangat konyol kalau seseorang tidak menguasai teknik, yaitu tiba-tiba juara 1. Tidak mungkin toh? Tentunya yang juara 1 adalah menguasai teknik. Oke, silakan kakak-kakak semua berdiskusi. Jadi setiap kelompok berdiskusi terkait dengan tema yang ada di LKPD kakak-kakak semua. Oke, kakak-kakak semua 10 menit lagi. Baik, kakak-kakak, waktu diskusi kita sudah selesai. Mari kita berdiri.
Kita berdiri. Jadi kita main game dulu ya, game. Tahu lagu cicak-cicak ini? Tahu. Oke. Jadi posisi tangan membuka. Posisi tangan membuka. Satu tangan dari teman kakak-kakak menghadap ke bawah di telapak tangan dari sahabat kakak-kakak. Jadi, oke. Oke, nah begitu. Tahu lagu cicak-cicak ini tuh? Oke, kita sama-sama bernyanyi ya. Cicak-cicak satu. Nah, pertanyaan pada saat kata ditangkap, teman harus menangkap tangan dari sahabatnya dan berupaya tangan kita tidak boleh ditangkap oleh sahabat kita. Paham? Oke, mari kita mulai. Cicak-cicak satu, dua, tiga. Cicak-cicak ini diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ada yang dapat? Ada yang dapat? Oke, baik. Mari kita beri tepuk tangan untuk diri kita. Baik, kakak-kakak semua. Saatnya kita menuju ke lapangan untuk kita praktekkan hasil diskusi kelompok kita terkait dengan lari jarak pendek. Sebelum kita ke lapangan, kita kembali lagi salam Pejoka. Salam Pejoka. Jaya, jaya, jaya. Ulang lagi, salam Pejoka. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik kakak-kakak semua, mari kita ke lapangan. Baik, kakak-kakak semua, hal yang kita lakukan selanjutnya adalah saya beri kesempatan kepada setiap kelompok untuk melakukan percobaan mandiri, ya, terkait dengan hasil diskusinya untuk bisa dipresentasikan kepada kami semua. Bisa paham kakak-kakak ya? Bisa Pak. Jadi kelompok satu ini sebelum ini toh, coba cek dulu. Bersedia? Coba bersedia. Bersedia. Jadi P kebalik, Asal ini tanam. Garis gitu kan. P. Jadi upayakan undel dulu, terus bu. Nah tuh. Jarak satu kepalan tangan, Lihat, perhatikan begini. Dari jaraknya begini, satu kepalan tangan. Jangan dulu kepalan tangan. Begitu, buat begini. Karena bersedia. Siap gak? Bu. Siap. Ya, berlari satu. Oke, ya. Terima kasih. Baik. Silakan kelompok satu di sini. Kelompok dua di sini. Kelompok tiga, kelompok empat. Agak rapat sedikit, Satu lagi. Jadi kesempatan pertama kakak-kakak semua diberikan kepada kelompok satu untuk mempresentasikan kepada kita semua hasil diskusi kelompoknya. Jadi kepada kelompok satu kita berikan kesempatan. Pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada pagi hari ini kami akan memberikan tentang materi yang telah disebutkan. Pada pemateri saya silakan. Teknik dasar lari jarak pendek. A. Gerakan start. Start jongkok berdasarkan cara dan pelaksanaannya dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. 1. Start pendek. A. Sikap permulaan dengan berdiri tegak, kedua kaki rapat, lurus dengan di samping badan dan pandangan lurus ke depan. B. Cara melakukan sebagai berikut. 1. Langkah kaki kiri ke depan dengan jari-jari kaki lurus ke depan. 2. Letakkan ujung jari kaki belakang sejajar dengan tumit kaki depan. 3. Jarak kedua kaki kira-kira 1 kepalan tangan. 4. Letakkan kedua tangan lurus dengan bahu. Aba-aba start jongkok. 1. Bersedia. Setelah mendengar aba-aba bersedia, pelari melangkahkan salah satu kaki ke depan di belakang garis start dan berjongkok
berkelompok sesuai dengan star yang digunakan serta meletakkan kedua tangan. 2. Siap. 3. Ya. Oke, baik. Mari kita sama-sama memberikan kata good job. Jadi kakak-kakak semua, kelompok 1 akan mempraktekkan kepada kita terkait dengan start yang digunakan dalam lari jarak pendek. Yang bagian praktek silakan maju kakak-kakak. Jadi aba-abanya tadi ada kata-kata bersedia, siap, ya. Oke. Coba praktekkan kepada kami gerakan bersedia. Terus. Jadi ingat jarak antara lutut dengan tumit itu 1 kepalan tangan ya. Jadi itu bersedia. Jadi tadi dibacakan bahwa untuk posisi tangan huruf V kebalik di garis start. Jadi itu gerakan bersedia. Siap. Nah, perhatikan gerakan siap. Di gerakan siap ini kakak-kakak semua harap diperhatikan. Jadi pandangannya tetap arah ke bawah ya. Jadi bersedia, siap. Aba-aba yang ketiga? Ya. Ya. Oke, saya ulangi, bersedia, siap. Iya, berlari. Jadi itu adalah ketiga teknik start dengan menggunakan aba-aba bersedia, siap, ya dalam lari jarak pendek. Ada yang bertanya kepada kelompok 1? Oke, baik. Silakan, kakak. Mengapa teknik start sangat penting dalam lari jarak pendek? Oke, pertanyaannya, kenapa teknik start sangat penting dalam Jarak pendek. teknik lari jarak pendek? Diskusikan dulu, kakak. Jadi, sudah kakak? Oke, baik. Perhatikan di sini, nomor 4. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Teknik start yang baik akan memberikan awalan yang kuat. Dengan start yang cepat, lari bisa langsung mendapat kecepatan yang maksimal. Jadi, bisa diterima kakak? Oke, baik. Mari kita lihatkan kembali. Good job. Mari kita beri tepuk tangan untuk dan yang berikut kelompok 3. Selamat pagi kita semua. Pagi. Kami akan presentasikan para pembaca Agak maju sedikit, agak maju sedikit. Besar sedikit. Lagi, besar sedikit. Dengan dasar lari jarak pendek, teknik memasuki garis finish. Gerakan memasuki garis finish. Memasuki garis finish adalah hal yang paling penting dalam lari dan merupakan penentu kalah atau menangnya seorang pelari. Ada beberapa teknik memasuki garis finish yang biasanya digunakan oleh seorang pelari. Yang pertama, lari terus tanpa mengubah sikap lari. Yang kedua, dada maju atau kepala diturunkan, kedua tangan lurus ke belakang. Tiga, salah satu bahu maju ke depan, dada putar ke salah satu sisi. Baik. Kembali ke moderator. yang dari materi yang tadi. Oke. Baik, kakak-kakak semua, mari kita menyampaikan sama-sama good job. Jadi kakak-kakak semua, pada saat ini dari kelompok 3 akan mempraktekkan kepada kita terkait dengan bagaimana teknik memasuki garis finish. Kepada kelompok 3, mari kita berikan kesempatan. Oke. Oke, baik, silakan. Siap. Siap. Ya.
Oke, mari kita sama-sama berikan good job. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi kakak-kakak semua, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja dari kakak-kakak semua. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan teknik-teknik dalam berlari, yaitu dalam berlari jarak pendek. Jadi tadi di dalam kita sudah mengambil sebuah kisah terkait kisah Rani, bagaimana dia seorang tunanetra, dia mampu menjadi juara dalam Olimpiade. Untuk itu motivasi bagi kita untuk hari ini kakak-kakak semua, jangan pernah menyerah pada mimpi, ya, meraih kesuksesan kita dengan upaya kerja keras, ya. Jadi kakak-kakak semua pada kesempatan ini dari kelompok 4 akan menyimpulkan kepada kita semua terkait dengan materi yang kita sudah bahaskan hari ini. Oke, kepada kelompok 4 waktu dan kesempatan saya berikan. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah pertama, teknik start. Teknik start yang baik siap untuk mendapatkan momentum awal yang kuat, posisi tubuh yang benar, dan dorongan yang kuat akan memberikan keuntungan di awal perlombaan. Kedua, teknik pelari. Teknik pelari yang efisien akan membantu mempertahankan kecepatan dan meminimalkan energi yang terbuang. Postur tubuh yang baik, ayunan lengan yang tepat, dan langkah kaki yang cepat adalah kunci untuk berlari dengan cepat. oke, baik. Mari kita memberikan good job. Jadi kakak-kakak semua, ternyata untuk mendapatkan gerakan yang baik bukan hanya dapat menguasai teknik saja, ya. Jadi seorang atlet atau pelari bisa mencapai kesuksesan sampai ke garis finish dan mendapatkan juara, yang diperhatikan bukan saja terkait dengan bagaimana dia menguasai teknik. Ternyata dari kelompok 4 sudah memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa seorang atlet atau pelari tidak juga hanya menguasai teknik saja, tetapi juga sang atlet atau pelari perlu memperhatikan terkait dengan yang namanya pola makan yang sehat. Oke, baik. Kepada kelompok yang sudah, saya minta perwakilannya untuk menyampaikan refleksi pelajaran di depan kakak-kakak semua. Oke, silakan. Jadi pertanyaan refleksinya kakak-kakak, bagaimana perasaan kakak-kakak setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Kakak Viko agak maju sedikit. Baik, agak besar sedikit kakak Viko. Dari pembelajaran hari ini, kami sangat bersenang karena bisa mengetahui atau memahami cara berlari dan bisa mempraktikkan di lapangan. Oke, baik. Mari kita sama-sama berikan good job untuk Kak Viko. Good job. Mari kita beri tepuk tangan kembali. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta satu orang untuk angkat kita dalam doa. Kakak kembali. Kita suruh dulu. Bisa. Oke, terima kasih. Baik, Pak Nom. Bagaimana perasaan Bapak tadi ketika sudah menjalankan proses pembelajaran di kelas bersama guru-guru Bapak tadi? Baik, terima kasih Pak Luis. Ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas pada materi lari jarak pendek, tentunya saya merasa senang dan bahagia
segala persiapan saya terkait dengan mulai pembelajaran dan juga pendekatan yang saya terapkan di dalam kelas berjalan sesuai dengan target saya, serta semangat siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu sangat tinggi. Tentunya ini yang menjadi poin positif bagi saya untuk terus menyusun rancangan pembelajaran di dalam kelas ini sesuai dengan perkembangan pemahaman peserta didik. Jadi dua hal ini yang menjadi dasar bahwa saya merasa senang hari ini dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sementara saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Nom. Tentunya Pak Guru dalam proses ini ada kelemahan, pasti juga ada kelebihan. Kira-kira menurut Pak Nom tadi apa kelemahan yang didapat selama proses pembelajaran itu? Baik, terima kasih Pak Rudis. Berbicara tentang mata pelajaran PJOK, dia tidak hanya menunjuk tentang materi saja, tetapi juga praktik. Tentunya sebagai seorang guru olahraga yang mengajar di kampung memiliki tantangan dan permasalahan tersendiri ketika berlakukan proses pembelajaran di kelas. Contohnya dalam materi dari cara pendek ini juga saya menemukan beberapa permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran. Di dalam kelas sejak awal saya mengatakan bahwa saya sudah merancangkan dengan baik, tetapi juga sebagai peserta didik yang kurang merespon secara positif terkait dengan pendekatan yang digunakan. Jadi ini terkait dengan tantangan pertama ketika saya mengajar teori dalam kelas. Ada pun permasalahan yang kedua yang saya dapat temukan ketika saya mempraktikkan di lapangan. Pada tempat yang pertama ketika kita sudah membawa peserta didik kita ke halaman sekolah, di situ kita membutuhkan sebuah kerja yang ekstra terkait bagaimana mengajak mereka untuk selalu aktif dalam pembelajaran untuk praktik dalam belajar pendek. Itu dari sisi siswanya. Sedangkan permasalahan kedua itu terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah juga. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita tidak memiliki lapangan begitu luas untuk kita bisa praktekkan terkait dengan belajar pendek ini. Maka di dalam proses pembelajaran juga saya dapat menerapkan modifikasi sarana dan prasarana yang saya gunakan. Contohnya, kalau kita pelajari tentang belajar pendek, otomatis kita harus ada yang namanya juga balok start. Ada yang juga dengan garis pembahas. Tetapi dalam proses pembelajaran ini tadi saya menggunakan untuk balok start itu sebagai kun. Dan juga untuk sebagai garis pembahas saya menggunakan modifikasi menggunakan tayar tiga. Jadi ini adalah modifikasi dari saya sehingga nanti peserta didik ini dalam mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan apa yang kita arahkan kepada mereka. Meskipun tantangannya dari bahwa kelemahan dari kita adalah bagaimana kita bisa mengkoordinasi semua peserta didik yang ada dalam kelas untuk mengikuti rancangan pembelajaran yang kita terapkan baik dalam kelas maupun di lapangan praktek dalam belajar pendek. Untuk sementara saya kembalikan Pak Lurus. Baik, terima kasih Pak Nom. Mudah-mudahan keluhan itu bisa diperbaiki, diatasi untuk kegiatan selanjutnya. Tentu juga Pak Nom dalam pembelajaran tadi ada kelebihan. Kira-kira menurut Pak Nom tadi kelebihan dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Runis. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan pembelajaran terdiferensiasi. Bagaimana saya membagikan peserta didik ini berdasarkan diagnosa awal pemahaman mereka terhadap lari jarak pendek, pemahaman mereka terhadap materi lari jarak pendek ini. Setelah saya membagikan mereka dalam kelompok, tentunya sebagai seorang guru juga saya terus mendampingi mereka dan memastikan mereka untuk menguasai tentang teknik lari jarak pendek ini, serta terus berpartisipasi dengan mereka dan memastikan bahwa setiap teman atau peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk berkolaborasi membantu teman-temannya yang mengalami keterbatasan dalam pembelajaran, sehingga nanti kolaborasi antara peserta didik ataupun dari saya sebagai selaku seorang guru betul-betul berjalan dalam proses pembelajaran dalam belajar pendek ini. Jadi begitu Pak Luis. Oke, baik. Terima kasih luar biasa Pak Nom. Sudah menemukan kelemahannya tadi dan kelebihannya juga. Yang penting Pak Nom, ini berkaitan dengan kegiatan tindak lanjut. Pasti setelah ini minggu depan atau bulan depan kita akan menjalankan proses yang sama. Kira-kira untuk tindak lanjut kita nanti Pak Nom, menurut Pak Nom dari kegiatan pembelajaran terus perencanaan
memanfaatkan aset-aset yang ada dalam sekolah ini supaya nanti kedepannya juga bahwa bukan proses pembelajaran yang terapkan di kelas tidak hanya monoton, tetapi menggabungkan aset-aset yang ada di dalam sekolah ini. Jadi mungkin sebagai rencana yang selanjutnya saya membutuhkan Pak Luis kembali di bulan 12 pada pertemuan saya, sehingga nanti apakah yang kita diskusikan pada hari ini bisa tidak berhasil saya terapkan kembali di dalam proses pembelajaran, sehingga nanti di bulan 12 nanti saya membutuhkan kembali Pak Luis untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang kita diskusikan pada saat ini. Jadi saya kembalikan kepada Pak Luis. Baik, terima kasih, luar biasa semangat yang penuh dari awal sampai akhir kegiatan ini. Tapi Bapak sudah menemukan kendala apa segala macam terus kemudian Bapak sudah sangat luar biasa. Dari kegiatan kita hari ini, Pano, tentunya saya boleh mengatakan bahwa apa yang kita jalankan hari ini betul-betul untuk muaranya ke peserta didik kita. Ya, kira-kira menurut Pano ini refleksi dari kegiatan kita hari ini, bagaimana perasaannya, apakah ada semacam ketegangan atau sikap yang boleh dikatakan bisa mengganggu waktunya Pano sampai detik ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Luis bahwa tentunya saya tidak merasa terganggu dalam melaksanakan observasi ini. Malahan saya bersyukur dan berterima kasih bahwa kolaboratif itu sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Bahkan bagaimana kita menerapkan pembelajaran itu menggunakan aset-aset yang ada di dalam sekolah sekaligus aset manusia tentunya. Bagaimana kita menggerakkan komunitas yang ada di dalam sekolah tentunya dengan tujuan yang sama. Bagaimana bisa hasil belajar peserta didik itu meningkat. Jadi saya merasa senang, saya merasa bahagia. Tentunya kehadiran Pak Luis di dalam kelas saya merasa bersyukur untuk melihat sejauh mana proses pembelajaran yang terapkan, metode dan juga hal-hal lain yang mungkin Pak Luis bisa melihat dalam rangkaian keseluruhan pembelajaran saya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Luis sudah hadir bersama dengan saya dalam kelas, tentunya dengan tujuan yang sama, yaitu masa depan peserta didik serta proses pembelajaran yang baik. Terima kasih Pak Luis. Baik, terima kasih Pak Nur, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ke depannya semakin kuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Luis. Sudah mati?